Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar di rumah? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wulan Ardianti, biasa dipanggil Wulan. Salam kenal dari saya. Semoga kalian tetap semangat dalam menghadapi pandemi yang saat ini, dan semoga kalian juga tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran kedua. Yang akan kita bahas kali ini yaitu meliputi bahasa Indonesia mengenai pantun, IPA mengenai organ peredaran darah dan fungsinya, dan juga SBDP mengenai properti tari. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca pantun, siswa mampu menjelaskan amanat pantun dengan tepat. Dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat membuat pantun dan menunjukkan ciri-cirinya dengan benar. Dan yang ketiga, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah pada manusia secara rinci. Dengan kegiatan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi berbagai properti tari sesuai gambar. Kemudian dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan berbagai karya tari daerah yang menggunakan properti tari dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat memperagakan tari daerah dengan menggunakan properti dengan tepat. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada ilustrasi berikut menggambarkan seorang guru yang meminta anak didiknya setelah berolahraga untuk masuk ke kelas, dan guru tersebut menyambut anak didiknya dengan membaca pantun. Pergi ke toko membeli gitar, gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Kemudian sang murid pun menjawab pantunnya. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Pantun yang dibaca ibu guru memiliki makna agar anak-anak segera kembali masuk ke dalam kelas dan mengikuti pembelajaran. Dan pantun yang dibaca oleh murid tersebut maknanya yaitu agar kita semangat untuk mencari ilmu yang tinggi untuk bekal di masa mendatang. Adapun ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. Adapun ciri-ciri pantun yaitu satu bait terdiri dari 4 baris, kemudian bersajak ABAB, dan satu barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Untuk mengingat pelajaran sebelumnya, marilah kita baca teks berikut ini. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda, namun membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, darah. Fungsi darah adalah sebagai berikut. A. Sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. B. Menjaga agar temperatur tubuh tetap. C. Mengedarkan air yang fungsinya untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. D. Mengedarkan getah bening. E. Menghindari atau menghindarkan tubuh dari infeksi, maksudnya membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. F. Menjaga kestabilan suhu tubuh. G. Mengatur keseimbangan asam basa atau Hb. Yang kedua, pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung.
vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Dan pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Yang ketiga, jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Ventrikel atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan dengan atrium atau serambi. Bagian ventrikel sebelah kiri juga lebih tebal yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Valvula semilunaris bentuknya seperti bulan sabit terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengenal apa itu peredaran darah manusia. Nah, untuk sekarang kita akan mengetahui apa saja gangguan organ peredaran darah manusia dengan membaca teks yang telah tersedia di bawah ini. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Yang pertama, anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua, tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat, kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang kelima, jantung koroner. Suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Dan yang kedua, talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut: makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan tidur dan istirahat yang cukup.
Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Properti yang digunakan dalam tarian menyesuaikan tema tari yang dibawakan. Properti tari berfungsi membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tari lebih menarik. Properti yang digunakan dalam tarian daerah biasanya sesuai dengan gerakan yang dilakukan oleh penari. Properti tari dapat terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga, atau kulit. Properti tari dapat berupa benda, bagian busana, ataupun aksesori. Benda yang biasa menjadi properti antara lain kipas, piring, topeng, boneka, payung, sapu tangan, kuda lumping, dan tombak. Properti yang berasal dari bagian busana dan aksesori antara lain selendang, panah, dan keris. Contoh, tari lekong dari Bali, properti yang digunakan adalah kipas, dan tari perang dari Papua, propertinya adalah pedang. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.